warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke part yang kedua, melanjutkan pembahasan tentang ujian kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan yang judul tugasnya troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Langkah kerja yang kemarin sudah kita selesaikan adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut sesuai topologi. Kita akan mengkoneksikan laptop server, Debian server ke MikroTik. Jadi langkah awalnya, pertama, kemarin sudah kita siapkan ya, yang beralamat dengan subnet 29. Sekarang kita menuju ke firewall supaya laptop dan server Debian bisa ikut terkoneksi ke internet. Kita menuju ke IP, kemudian firewall, dan kita tambahkan pada tab NAT di sebelah kanan filter rules. Kita klik add atau tombol bertanda plus. Yang pertama, kita pilih chain-nya. Rule chain-nya adalah SCR NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih yang Ether 1 yang mengarah ke ISP. Kemudian lanjut, kita menuju ke tab kanan. Tabnya bernama action. Kemudian kita pilih actionnya yang masquerade. Setelah itu kita klik apply dan OK. Supaya memudahkan, kita klik satu kali pada rule NAT yang sudah kita buat. Kita beri komen. Ini menuju ke ISP atau internet. Nah, maka di sini akan ada keterangan atau komen supaya memudahkan antara nanti yang menuju ke server lokal dan ke internet. Setelah itu kita setting pada NIC di network interface pada laptop. Kita menuju ke setting, kemudian pilih network kabel, kemudian kita setting IP-nya pada IP versi 4. Kita setting manual, kemudian IP-nya isi dengan 195 sesuai dengan topologi pada laptop server, dan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian gateway ini adalah host IP yang mengarah ke IP Ether 2 ke MikroTik, ya, interface Ether 2. IP address-nya 193. Maka pada laptop kita arahkan menuju ke MikroTik 193. Kemudian yang DNS ini nantinya akan mengarah ke Debian server, ya, ke virtual laptop dengan IP hostnya 194. Setelah itu kita klik apply atau OK. Kemudian apabila interface WiFi di laptop kalian masih menyala, silakan dimatikan dulu atau di disable. Langkah selanjutnya kita menuju ke VirtualBox untuk menyalakan Debian servernya yang tadi sudah kita setting. Tinggal kita klik start, kemudian normal start.
tunggu sampai ke tampilan login. Jadi sampai di sini di soal nomor 3 kita harus memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Ya, sebelum kita membuat hotspot, alangkah baiknya kita siapkan dulu webnya yang berbasis WordPress. Ya, kemudian kita siapkan dulu pembagian IP-nya menggunakan metode VLSN. Baik, sekarang kita lihat lagi apakah sudah menuju ke halaman login. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Di sini server sudah terisi sesuai pada soal. Ada WordPress, kemudian ada web server dan database server. Ya, yang pertama web server kita menggunakan Apache. Kemudian database server kita menggunakan MySQL. Yang aplikasi pengolahannya menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian websitenya berbasis WordPress. Sekarang kita pastikan IP address pada server Debian kita sesuai dengan topologi. Alamat IP-nya adalah 23.23.194. Jadi hostnya kita setting IP address host untuk Debian server adalah 194. Caranya kita tampilkan dulu IP-nya dengan cara mengetik IP spasi A. Ya, di sini tampil IP-nya 10.10.10.56. IP address yang kita inginkan adalah 23.23.23.194. Maka dari itu kita akan masuk ke konfigurasi network interface dengan cara mengetik nano/etc/network/interface. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya bisa kita lihat daftar kodenya. Di sini terdapat auto EMP0S3. Itu artinya kita akan otomatis terhubung ke NIC dengan nama EMP0S3. Maka interface yang kita set itu pada EMP0S3 dengan konfigurasi inet static, bukan yang inet DHCP. Nah, maka alamat IP address-nya kita sesuaikan dengan topologi yang tadi 23.23.23.194 untuk alamat web servernya. Kemudian gateway mengarah ke microtik sesuai pada topologi. Kembali lagi ke topologi, Ether 2 beralamat 193, maka gateway kita arahkan ke 193. Kemudian jangan lupa rubah DNS servernya. Pada DNS server di tab pertama kita gunakan DNS yang mengarah ke Debian server. Maka dari itu alamatnya sesuai dengan host Debian server itu 194, maka kita ketikkan 23.23.23.194. Kemudian DNS kedua kita pisah dengan spasi, kita tuliskan mengarah ke DNS Google. DNS Google yang beralamatkan IP global 8.8.8.8. Setelah itu pada teks editor Nano, cara menyimpan teksnya dengan cara tombol key atau shortcut pada keyboard dengan cara ditekan Ctrl+8,
Setelah itu akan muncul shift modifier atau konfirmasi. Kita tekan huruf Y pada keyboard. Setelah itu kita tekan enter. Maka sudah kita lakukan edit network interface. Setelah itu langkah selanjutnya kita restart NIC-nya dengan cara mengetik /etc/init.d/networking spasi restart. Setelah itu kita tekan enter. Pastikan statusnya sudah bertanda warna hijau OK. Kemudian kita restart Debian servernya dengan cara mengetik reboot. Kemudian kita tekan enter. Sambil menunggu servernya menyala lagi, kita cek pada bagian mikrobit. Apakah sudah stabil untuk terkoneksi ke internet dengan cara kita ketik kita pilih new terminal, kemudian ping google.com. Kalau ada tanda TTL dan size-nya berisikan angka, maka internet sudah stabil. Sekarang kita kembali ke Debian server, masukkan loginnya, kemudian ketikkan passwordnya, dan kita lihat IP-nya sudah berubah sesuai ketentuan apa belum, dengan cara diketik IP spasi A. Di sini sudah tertulis 23.23.23.194. Maka sekarang kita bisa cek melalui Debian server. Kita akan cek apakah sudah terhubung dengan stabil pada mikrobit dengan cara di-ping ke IP mikrobit 193. Kita enter. Kalau sudah berstatus reply dan TTL terdapat angka, maka sudah terhubung. Sekarang kita cek dari sisi mikrobit, apakah mikrobitnya sudah bisa terhubung ke Debian server dengan cara klik new terminal, kemudian ketikkan ping mengarah ke IP Debian server. Maka kalau sudah ada tanda reply, koneksi dari mikrobit menuju ke Debian server sudah stabil. Sekarang kita lanjut dari sisi laptop server. Ya, kita buka terminal atau command prompt kalau di Windows. Kemudian kita ketikkan terlebih dahulu dari laptop mengarah ke mikrobit, maka kita ketikkan ping 23.23.23.193. Kalau replay, maka NIC yang ada di laptop ke mikrobit sudah stabil. Selanjutnya kita ping dari laptop ke Debian server dengan cara ping 23.23.23.194. Kalau sudah replay, maka koneksi stabil. Langkah selanjutnya, tadi soal nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 2 sudah selesai. Kemudian soal nomor 4 juga sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot.
Maka sekarang kita menuju ke Winbox lagi, ke router mikrobit, kemudian cari menu di sebelah kiri IP, kemudian silakan pilih DNS. Ya, langkah awal kita set DNS-nya dulu. Jadi DNS yang pertama mengarah ke web server. Web servernya kita beralamatkan 23.23.23.194. Kemudian alternatif DNS-nya mengarah ke Google. Maka kita ketikkan 8.8.8.8. Setelah itu pada kolom allow remote request pastikan tercentang supaya server bisa meremote port dari mikrobit. Kemudian diklik apply dan OK. Setelah itu kita akan set pada bagian IP service. Jadi IP service yang kita butuhkan, web server itu beralamatkan port 80. Maka selain port 80 akan kita matikan. Jadi yang digunakan adalah port API yang beralamatkan 8728 ya, di IP kemudian menu service. Yang kita pakai adalah port API, port Winbox dan port www. Maka selain itu kita matikan dengan cara klik pada servisnya, kemudian ada tombol disable, FTP ini di disable juga, SSH di disable, telnet di disable. Yang kita pakai hanya API, Winbox dan www. Dan karena www ini akan mengarah ke server eksternal yang menuju ke Debian server, maka kita rubah port defaultnya Mikrotik menjadi 8181. Setelah itu kita klik apply dan OK. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan nomor 1, 2, dan 4 ya. Sekarang kita cek pada web browser. Kita buka web browser. Apakah sudah bisa berjalan web server kita dengan cara diketik 23.23.23.194. Maka kalau sudah ada tampilan website, koneksi kita sudah stabil, web server sudah berjalan dengan aman. Kemudian kita set database servernya dengan membuka aplikasi pengelola database MySQL, yaitu bernama phpMyAdmin. Caranya kita ketik IP server, kemudian di belakang IP server kita tambahkan /phpMyAdmin. Setelah itu kita masukkan username-nya dan password-nya. Kemudian setting pada bagian database WP, cari tabel WP_option, rubah IP address sesuai dengan alamat server. Setelah sudah selesai untuk setting database server, kita buka new tab pada web browser, kemudian kita buka alamat IP servernya lagi. Sekarang kita lihat
hasil dari tampilan WordPress. Pastikan sudah ada tampilan websitenya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Cukup di part 2 sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, nomor 2, nomor 4. Sekian, terima kasih.